Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Putri Nayawan, Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan revolusi industri 4.0. Yang pertama, menjelaskan tentang sejarah Turing Machine yang ditemukan atau dikembangkan Alan Turing dan status teknologi kecerdasan buatan saat ini. Membahas tentang apa itu machine learning, dan yang ketiga, mengetahui apa itu machine learning. Di sini, mengetahui apa itu machine learning. Pada tahun 1700-an dan 1800-an muncul ketika mesin uap ditemukan. Pada masa revolusi yang kedua, di mana yaitu industri disupport atau didukung oleh listrik dan assembly line atau jalur yang kemudian memudahkan para karyawan tenaga industri untuk melakukan pekerja yang begitu cepat. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980-an muncul ketika komputer ditemukan, dan pada saat itu komputer menjadi alat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, maksudnya orang yang berada di laboratorium. Kemudian revolusi industri yang keempat ini yang akan kita masuki atau sudah kita masuki adalah babak baru, yang dimana kemudian proses hasil otomatis ini muncul dari teknologi kecerdasan buatan yang tergabung dengan berbagai macam teknologi lainnya, yaitu seperti nano dan mobile komputer. Kemudian di slide berikutnya menjelaskan apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk mendapatkan, mencari, dan mengimplementasikan knowledge atau pengetahuan. Kemudian kecerdasan buatan sebenarnya diawali dari cita-cita seorang pakar matematik atau matematikawan yang bernama Alan Turing. Menurut Alan Turing, sebuah komputer bisa melampaui kecerdasan seorang manusia ketika komputer sudah bisa melampaui manusia memberikan jawaban yang sangat natural, maka tahap itulah kemudian dikatakan komputer memiliki kecerdasan yang sama atau mungkin melebihi manusia. Selanjutnya, machine learning. Machine learning juga bisa dilakukan monitoring lalu lintas, contohnya ketika memproses informasi dari Twitter. Informasi dalam bentuknya kata. Contoh yang lain bisa kita gunakan dalam proses mengidentifikasi vertigo, di mana learning ini mengembangkan sebuah alat vertigo atau sebuah gerakan mata. Nah, selain itu, apa itu skin track? Skin track adalah sebuah riset kemudian ingin dipahami dari kesulitan penggunaan ketika menggunakan smart body as atau Kempita. Nah, bagaimana kita tahu saat ini di mana smart body as ini sudah banyak digunakan oleh pengguna smartphone, yang di mana smart body as ini digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Di sini ada kelebihan dan kekurangan pada skin track. Misalkan jogging atau lari pagi kemudian dengan menggunakan smart body as itu bisa dites seberapa aktif Anda atau seberapa banyak kalori terbakar rutinnya untuk seterusnya. Kemudian akan seterusnya, smart body as ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena layarnya kecil sehingga orang merasa tidak bisa memencet tombol yang ada di dalam smart body as tersebut. Nah, slide berikutnya, bagaimana mengkombinasikan berbagai macam modalitas yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat adanya file draw ketika kita menggunakan gerakan mata kita untuk berinteraksi dengan komputer untuk menggantikan tangan kita. Kadang-kadang kita tidak menemukan respon. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan tangan kita menemukan respon langsung dengan keyboard, sehingga kita tahu apakah informasi yang kita masukkan itu sukses atau tidak dengan menggunakan respon etais atau sentuhan tangan. Tapi ketika kita menggunakan gerakan mata, otomatis kita tidak menyentuh langsung komputernya.
Di slide yang terakhir, ada presentation design. Eksperimen adalah salah satu bagian dari metode riset yang ada sebelumnya atau yang sudah ada. Eksperimen adalah salah satu cara dan ada banyak cara untuk melakukan riset. Eksperimen adalah salah satu cara yang bisa digunakan ketika kita ingin mengetahui hubungan atau akibat antara satu faktor dengan faktor yang lain. Nah, sekian penjelasan materi ringkas tentang kecerdasan buatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.